Pasar Rangkas Bitung di pagi hari selalu ramai oleh suara pedagang yang menawarkan dagangannya. Bau ikan asin bercampur dengan aroma sayuran segar, suara tawar-menawar, dan hiruk-pikuk orang-orang yang berlalu lalang menjadi keseharian yang biasa. Namun di balik keramaian itu, ada satu bayangan yang selalu menghantui para pedagang, sosok preman bernama Bajul Hitam, pria bertubuh kekar dengan tatapan mata beringas yang mampu membuat siapapun gemetar hanya dengan sekali pandang. Bajul Hitam bukan hanya sekadar preman biasa. Ia adalah penguasa pasar, sosok yang memegang kendali dengan tangan besi. Setiap kios, setiap lapak, bahkan setiap gerobak yang berjualan di pasar itu wajib membayar uang keamanan kepadanya. Para pedagang menyebutnya setoran, padahal sejatinya itu hanyalah pemalakan. Siapa yang berani melawan, bersiaplah dagangannya hancur, atau tubuhnya babak belur dihajar oleh tangan-tangan kasar Bajul dan anak buahnya. Suatu pagi, terdengar suara gaduh di salah satu lorong pasar. Seorang penjual sayur tua ketahuan belum membayar setoran. Bajul Hitam mendekat dengan langkah berat, wajahnya garang, dan tangan kanannya memegang besi pendek sebagai alat ancaman. Dalam sekejap, keramaian pasar mendadak senyap. Pedagang lain menundukkan kepala, pura-pura sibuk dengan dagangannya, berharap tak ikut terseret dalam amarah sang preman. "Mana setoranmu, Pak Tua?" Suara Bajul menggema keras, membuat jantung siapapun yang mendengarnya berdegup kencang. Si penjual sayur gemetar, dengan terbata-bata ia mencoba menjelaskan bahwa dagangannya sepi dan belum ada keuntungan. Namun Bajul tak peduli. Dengan kasar, ia menendang keranjang sayur hingga wortel, kol, dan tomat berhamburan di lantai, diinjak-injak pengunjung yang ketakutan lari menghindar. Jeritan pedagang tua itu hanya menambah kepuasan Bajul. Ia tertawa kasar, suaranya serak seperti suara binatang buas. "Ini pelajaran buat semua yang coba-coba telat bayar. Pasar ini wilayahku, tidak ada yang boleh macam-macam," teriaknya, sambil melirik ke kiri dan ke kanan, memastikan semua orang mendengar pernyataannya. Pedagang-pedagang lain hanya bisa menunduk, menggenggam erat barang dagangannya. Mereka semua tahu, di bawah genggaman Bajul Hitam, tak ada ruang untuk perlawanan. Rasa takut lebih kuat dari keberanian. Bahkan para aparat pasar pun tak berani campur tangan, seolah Bajul adalah hukum itu sendiri di Rangkas Bitung. Namun, di balik kerumunan yang diam, ada rasa muak yang mulai tumbuh. Banyak pedagang yang berharap suatu saat ada seseorang yang berani menantang Bajul Hitam. Namun harapan itu terasa mustahil, karena sudah terlalu banyak korban yang jatuh, terlalu banyak kepala yang tertunduk dalam diam. Bajul Hitam, dengan segala kekejamannya, tetap berdiri sebagai penguasa tunggal yang ditakuti. Hari itu pun berakhir dengan ketakutan yang sama. Bajul Hitam meninggalkan pasar dengan langkah angkuh, seakan mengukir tanda bahwa siapapun yang ada di sana hanyalah pion kecil dalam wilayah kekuasaannya. Dan di balik senyapnya pasar setelah kepergiannya, hanya ada satu kenyataan yang tak bisa dibantah, pasar Rangkas Bitung adalah kerajaan milik Bajul Hitam. Keesokan harinya, suasana pasar Rangkas Bitung kembali ramai. Namun di balik riuh pedagang dan pembeli, masih tersisa bayangan ketakutan dari kejadian kemarin. Banyak pedagang yang berbisik lirih, saling mengingatkan agar jangan sampai menyinggung Bajul Hitam. Di tengah kecemasan itu, muncul sosok baru yang tak pernah terlihat sebelumnya, seorang gadis muda, sederhana namun memancarkan keanggunan yang sulit diabaikan. Namanya Sekar Wulan. Ia membuka lapak kecil di pojokan pasar, menjual tempe hasil buatannya sendiri. Dengan senyum ramah dan wajah yang bersih alami, Sekar cepat menarik perhatian banyak pembeli. Dagangannya laris, bukan hanya karena kualitas tempenya yang harum dan segar, tapi juga karena tutur katanya yang lembut menyejukkan hati. Kehadirannya bagaikan setitik cahaya di tengah pasar yang suram oleh bayang-bayang kekuasaan Bajul Hitam. Pedagang lain yang sudah lama dihantui rasa takut merasa kagum pada keberanian gadis itu. "Dia baru datang, apa dia tidak tahu siapa yang menguasai pasar ini?" bisik seorang pedagang kain kepada temannya. Mereka heran, bagaimana mungkin ada yang berani berjualan tanpa rasa khawatir, seolah tidak terpengaruh oleh kekuasaan Bajul. Hari-hari berikutnya, nama Sekar semakin dikenal di pasar. Orang-orang yang biasanya takut keluar rumah kini lebih bersemangat datang, sekadar ingin melihat wajah gadis penjual tempe yang murah senyum itu. Namun, kabar tentang Sekar juga cepat sampai ke telinga Bajul Hitam. Ia mendengar ada pedagang baru yang berani membuka lapak tanpa izin darinya. Bagi Bajul, itu bukan hanya ancaman,
tapi juga penghinaan terhadap kekuasaannya. Bajul Hitam mulai memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat Sekar melayani pembeli dengan penuh ketulusan, tanpa sedikit pun terlihat rasa takut. Matanya menyipit, bukan hanya karena curiga, tapi juga karena ada rasa tertarik yang bercampur dengan amarah. Siapa gadis ini? Apa dia tidak tahu aturan di sini? Gumam Bajul dengan nada geram. Para pedagang lama mencoba memberi peringatan kepada Sekar. Neng, hati-hati, di pasar ini ada yang harus disetor tiap minggu. Kalau tidak, lapak bisa dihancurkan. Tapi Sekar hanya tersenyum tenang, matanya memancarkan keteguhan yang tak biasa. Saya hanya ingin berjualan dengan jujur. Kalau rezeki memang milik saya, tak ada yang bisa merampasnya, jawabnya dengan lembut, namun penuh keyakinan. Jawaban itu justru membuat orang-orang semakin bingung. Dari mana datangnya keberanian seorang gadis muda menghadapi nama besar Bajul Hitam? Ada sesuatu dalam diri Sekar yang tak bisa dijelaskan, seolah ia menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Dan benar saja, bayangan Bajul Hitam mulai bergerak mendekat. Ia sudah memutuskan untuk menegur gadis penjual tempe itu dengan caranya sendiri. Pasar Rangkas Bitung bersiap menyaksikan pertemuan pertama antara sang penguasa bengis dengan gadis sederhana yang menyimpan misteri. Sejak mendengar kabar tentang gadis penjual tempe itu, hati Bajul Hitam terus gelisah. Bukan hanya karena merasa kekuasaannya ditantang, tetapi juga karena ada sesuatu pada diri Sekar yang membuatnya penasaran. Malam-malamnya terasa panjang, ia duduk di warung remang dengan botol arak di tangan, memikirkan wajah tenang Sekar yang selalu tersenyum pada pembeli. Gadis itu harus tahu siapa raja di pasar ini, desisnya dengan nada dingin. Keesokan paginya, Bajul Hitam berjalan gagah di lorong pasar. Suara langkah kakinya yang berat membuat pedagang buru-buru menunduk, menyingkir, dan pura-pura sibuk dengan dagangan mereka. Namun kali ini, Bajul tak langsung menendang atau memaki siapapun. Pandangannya hanya terarah pada satu titik, lapak sederhana di sudut pasar, tempat Sekar Wulan duduk menjajakan tempenya. Sekar menyadari kehadiran Bajul. Ia menatap sebentar, lalu kembali melayani pembeli seolah tidak terjadi apa-apa. Senyumnya tetap terjaga, tangannya cekatan membungkus tempe, dan bibirnya mengucap terima kasih dengan lembut. Sikap itu membuat Bajul semakin geram. Baginya, tatapan tenang Sekar seperti sebuah penghinaan, seolah Bajul hanyalah orang biasa, bukan penguasa yang ditakuti. Para pedagang yang melihat dari kejauhan menahan napas. Mereka tahu, kalau Bajul sudah melangkah ke arah lapak Sekar, pasti akan terjadi sesuatu. Ya Tuhan, semoga gadis itu selamat, bisik seorang ibu penjual sayur sambil menggenggam erat tas dagangannya. Namun tak seorang pun berani mendekat atau memperingatkan. Sekar, Bajul berhenti tepat di depan lapak. Ia menatap Sekar dengan mata tajam penuh ancaman. "Kau baru di sini, Neng?" Tanyanya dengan suara berat, membuat udara sekitar seolah menegang. Sekar menoleh dengan sopan, tersenyum tipis, dan mengangguk. "Betul, Bang. Saya hanya ingin berjualan tempe di sini." Jawabannya tenang, tanpa getar sedikit pun. Tatapan Bajul makin tajam. Ia mendekat, hingga bayangan tubuh kekarnya menutupi cahaya matahari yang jatuh ke lapak Sekar. "Kau tahu pasar ini wilayah siapa?" Tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih menekan. Sekar tetap tenang, matanya menatap lurus, tidak gentar sedikit pun. "Saya hanya tahu rezeki datangnya dari Tuhan. Tidak ada yang bisa menguasai itu," jawabnya pelan namun tegas. Jawaban itu seperti petir yang menyambar dada Bajul. Selama ini, semua orang tunduk padanya, gemetar, atau menangis memohon ampun. Tapi kali ini, seorang gadis penjual tempe berani berbicara dengan tenang seolah kekuasaannya tak berarti apa-apa. Rasa marah bercampur penasaran mulai membakar dadanya. Dalam hati Bajul bertekad, gadis itu tidak boleh dibiarkan. Entah ia harus tunduk, atau ia akan dihancurkan di hadapan semua orang. Sebab bagi Bajul Hitam, mempertahankan wibawa lebih penting daripada apapun. Dan sejak hari itu, Sekar Wulan resmi menjadi incarannya. Pagi itu, matahari baru setengah meninggi ketika Bajul Hitam kembali memasuki pasar. Udara terasa lebih panas dari biasanya, seolah membawa firasat buruk. Orang-orang yang melihatnya langsung menyingkir, membuat jalur kosong menuju lapak Sekar Wulan. Bajul berjalan dengan langkah berat, wajahnya penuh murka yang ditahan. Hari ini, ia tak sekadar ingin menegur, tapi memastikan gadis penjual tempe itu tahu siapa penguasa pasar sebenarnya.
Sekar sedang sibuk melayani seorang ibu muda yang membeli beberapa bungkus tempe. Senyumnya tetap teduh, meski ia tahu bayangan besar Bajul semakin mendekat. Ia bisa merasakan tatapan penuh ancaman yang mengarah padanya, tapi sama sekali tak ada getar di hatinya. Selesai melayani pembeli, Sekar menoleh, menatap Bajul dengan tenang. "Ada yang bisa saya bantu, Bang?" tanyanya, seolah pria itu hanya pelanggan biasa. Suasana pasar mendadak hening. Para pedagang menahan napas, beberapa bahkan pura-pura sibuk merapikan barang dagangan padahal mata mereka mencuri pandang ke arah lapak Sekar. Anak-anak kecil yang berlarian pun ditarik cepat oleh ibunya, menjauh dari kerumunan. Semua orang tahu, badai akan segera pecah. Bajul menyeringai sinis. Ia menjulurkan tangan kasar ke atas meja kecil tempat tempe-tempe Sekar tersusun rapi, lalu mengambil satu bungkus. "Kalau kau mau berjualan di sini, ada aturan. Setiap pedagang harus bayar uang keamanan. Anggap saja ini biaya hidup tenang di wilayahku," ucapnya sambil menepuk-nepuk meja dagangan. Suaranya berat, seperti ancaman yang sudah biasa ia lontarkan. Sekar tetap menatapnya dengan tatapan teduh. "Saya sudah bilang, Bang. Saya hanya berjualan untuk mencari nafkah. Kalau rezeki memang untuk saya, tak perlu ada yang saya bayar selain pada pembeli. Bukankah begitu lebih adil?" Suaranya lembut, tapi setiap kata terasa menamparkan harga diri Bajul di depan semua orang. Muka Bajul memerah, tangannya tiba-tiba menghantam meja, membuat beberapa bungkus tempe berjatuhan ke tanah. "Jangan sok pintar kau, Neng. Semua orang di pasar ini tunduk padaku. Kalau kau berani melawan, daganganmu bisa kuacak-acak sekarang juga," teriaknya, membuat beberapa pedagang perempuan berteriak kecil ketakutan. Sekar hanya menghela napas, lalu perlahan membungkuk untuk memungut tempe-tempe yang jatuh. Tangannya halus, gerakannya tenang, sama sekali tidak memperlihatkan rasa takut. Tatapan matanya sekilas menembus tajam ke arah Bajul, membuat pria kasar itu justru merasa seolah dadanya ditekan. Sesuatu yang tak terlihat. Sesaat ia terdiam, meski genggamannya pada besi pendek di pinggang makin kuat. Pasar Rangkas Bitung menjadi saksi pertemuan pertama antara pemalak bengis dan gadis penjual tempe yang tak biasa. Hari itu, pertarungan yang sesungguhnya belum dimulai, tapi semua orang bisa merasakan, badai besar sudah menggantung di atas kepala mereka. Amarah Bajul hitam semakin memuncak. Tangan kasarnya meraih kerah baju Sekar dan mengangkatnya sedikit, membuat orang-orang yang melihat langsung menutup mulut menahan teriakan. Beberapa pedagang tua hanya bisa memejamkan mata, tak tega menyaksikan gadis muda itu diperlakukan semena-mena. "Aku beri kau kesempatan terakhir, Neng. Bayar setoran sekarang, atau lapakmu kuacak-acak sampai hancur," teriak Bajul dengan mata melotot merah. Sekar tetap tenang, tatapannya lurus, tidak ada rasa takut sama sekali. Perlahan ia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh pergelangan tangan Bajul yang mencengkeram kerah bajunya. Sentuhan itu terlihat lembut, namun seketika Bajul merasa tangannya seperti terbakar bara. Refleks, ia melepaskan cengkeramannya, mundur selangkah sambil memegangi pergelangan yang nyeri. Kerumunan pasar mendadak bergemuruh kecil. "Astaga, gadis itu tidak biasa," bisik seorang pedagang sayur dengan wajah pucat. Anak-anak yang tadinya ketakutan kini mulai melirik dengan mata berbinar, seolah melihat secercah harapan. Namun sebagian orang masih menahan napas, tak percaya bahwa seorang gadis bisa membuat Bajul mundur. Bajul terdiam sesaat, lalu tertawa keras menutupi rasa malunya. "Hahaha, jadi kau bisa sedikit akal-akalan, ya? Baik, mari kita lihat sejauh mana keberanianmu," ucapnya sambil melompat ke depan, hendak menendang meja dagangan Sekar dengan sekuat tenaga. Namun sebelum kakinya menyentuh, Sekar menepuk meja kayu itu dengan telapak tangannya. Suara dentuman aneh terdengar, seperti besi dipukul besi. Tubuh Bajul terpental ke belakang seolah menghantam tembok tak terlihat. Ia jatuh terduduk di lantai pasar, wajahnya merah karena malu. Pedagang yang menonton ternganga, tak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Sekar berdiri tegak di belakang meja kecilnya, wajahnya tetap tenang tanpa tanda kesombongan. "Bang, jangan lagi menindas orang kecil. Hidup bukan soal siapa yang kuat menindas, tapi siapa yang kuat menahan diri," ucapnya dengan suara lembut namun tajam, membuat hati banyak orang bergetar. Untuk pertama kalinya, pasar Rangkas Bitung menyaksikan Bajul hitam dipermalukan di depan umum. Anak buah Bajul yang biasa arogan kini hanya berdiri kaku, tak berani maju. Mereka bingung,
Tak pernah melihat bos mereka diperlakukan seperti itu. Sementara Bajul sendiri menggertakkan gigi, matanya menyala penuh dendam. Hari itu menjadi awal dari perlawanan tak terduga. Sekar Wulan, gadis sederhana penjual tempe, telah membuka lembaran baru dalam sejarah pasar Rangkas Bitung, sebuah lembaran yang kelak akan dipenuhi pertarungan, dendam, dan rahasia besar yang belum terungkap. Sejak peristiwa itu, suasana pasar Rangkas Bitung berubah drastis. Pedagang yang biasanya muram kini mulai berani tersenyum, meski masih dengan hati-hati. Mereka saling berbisik, membicarakan keberanian Sekar Wulan. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa membuat Bajul hitam terlempar begitu saja? Tanya seorang penjual ikan dengan nada takjub. Tak seorang pun punya jawaban pasti, kecuali satu, Sekar bukan gadis biasa. Sekar tetap berjualan seperti hari-hari sebelumnya, seakan tak terjadi apa-apa. Setiap pagi ia datang membawa tempe-tempe segar, menata dengan rapi, dan melayani pembeli dengan senyum tulus. Namun di balik ketenangan itu, banyak mata yang kini diam-diam mengawasinya. Ada yang kagum, ada yang penasaran, dan tak sedikit yang mulai curiga bahwa Sekar menyimpan kekuatan gaib. Beberapa pedagang tua mengenang cerita lama tentang keluarga pendekar di pelosok Banten yang mewarisi ilmu kebal. Aku pernah dengar tentang ajian tapak wesi, bisik seorang kakek pedagang kelapa. Ilmu itu membuat tubuh sekeras baja, tak bisa ditembus senjata. Apa mungkin gadis itu salah satu pewarisnya? Ucapannya membuat orang-orang di sekitarnya bergidik. Kabar tentang ajian itu menyebar cepat. Malam harinya, di warung kopi tempat para lelaki pasar biasa berkumpul, topik obrolan tak lain adalah Sekar Wulan. Ada yang menganggapnya titisan pendekar lama, ada pula yang khawatir ia membawa malapetaka jika berani menentang Bajul hitam. Namun satu hal yang pasti, Sekar sudah bukan lagi sekadar penjual tempe biasa di mata mereka. Bajul hitam sendiri tak bisa melupakan kejadian memalukan itu. Luka di genggamannya mungkin sudah hilang, tapi luka di harga dirinya membekas lebih dalam dari apapun. Tidak mungkin, seorang gadis bisa mengalahkanku. Rutuknya sambil mengepalkan tangan. Malam itu ia memanggil beberapa anak buahnya untuk mencari tahu asal-usul Sekar. Baginya, ini bukan sekadar masalah pasar, ini soal harga diri seorang penguasa. Sementara itu, Sekar duduk sendirian di rumah kontrakannya yang sederhana. Di hadapannya, sebuah kitab tua terbuka, berisi doa-doa dan raja kuno yang diwariskan oleh leluhurnya. Matanya yang lembut menatap halaman kitab itu dengan hikmat. Ia tahu, kekuatannya bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga. Ayah, aku akan menjaga warisan ini. Aku tak boleh takut, bisiknya lirih. Di luar sana, kabut malam mulai turun. Anjing-anjing kampung menggonggong panjang, seolah mencium hawa pertarungan yang akan datang. Sekar memejamkan mata, menarik napas panjang, merasakan kekuatan ajian tapak wesi bersemayam di tubuhnya. Ia tahu, badai besar akan segera menghampiri, dan Bajul hitam tak akan tinggal diam. Pasar Rangkas Bitung kini bagaikan panggung besar yang menunggu ledakan. Antara penguasa yang terusik wibawanya dan seorang gadis misterius yang menyimpan ilmu kuno, bentrokan besar hanyalah masalah waktu. Dan semua orang sadar, rahasia tentang Sekar Wulan hanyalah permulaan dari kisah yang jauh lebih kelam. Malam itu, Bajul hitam duduk di sebuah gubuk tua di pinggir sungai. Di hadapannya, seorang kakek renta dengan rambut putih panjang tengah merokok dalam-dalam. Dialah Kiranu, orang yang dikenal sebagai dukun pasar, penyimpan cerita-cerita lama yang sering dianggap tahayul. Kakek, siapa sebenarnya gadis itu? Bagaimana mungkin tubuhnya sekeras baja? Tanya Bajul, nada suaranya bercampur amarah dan penasaran. Kiranu tersenyum tipis, matanya redup seperti menatap jauh ke masa lalu. Kau telah menantang sesuatu yang tak bisa kau kalahkan dengan otot atau senjata, Bajul. Gadis itu pewaris ajian tapak wesi, ilmu kuno dari tanah Banten yang hanya diturunkan pada mereka yang dianggap layak. Bajul terperanjat, meski mencoba menutupi ketakutannya dengan tawa kasar. Ajian tapak wesi, itu hanya dongeng tua untuk menakuti anak-anak. Namun, Kiranu menggeleng pelan. Dongeng, kau sudah merasakannya sendiri, bukan? Tanganmu panas ketika dia menyentuhmu, tubuhmu terpental seperti dihantam besi ketika kau menyerang. Itu bukan kebetulan, Bajul. Itu adalah kekuatan tapak wesi, ilmu yang membuat tubuh kebal, sekeras baja, dan hanya bisa dilumpuhkan dengan ilmu yang setara. Kata-kata itu membuat malam semakin dingin, membuat Bajul diam beberapa saat, wajahnya berubah tegang. Sementara itu,
Di rumah kontrakannya, Sekar Wulan sedang duduk bersila di atas tikar usang. Di hadapannya tersusun dupa kecil yang menyala, asapnya mengepul perlahan. Matanya terpejam, bibirnya melantunkan doa kuno peninggalan ayahnya. Di sekeliling tubuhnya tampak cahaya samar, seolah ada perisai gaib yang menyelubunginya. Ajian tapak, wesi mengalir dalam darahnya, menjadi tameng yang melindunginya dari niat jahat siapapun. Sekar teringat pesan ayahnya sebelum meninggal, ilmu ini bukan untuk kesombongan, anakku. Tapak wesi harus dijaga, digunakan hanya untuk melindungi yang lemah. Jangan pernah kau gunakan untuk balas dendam, sebab kekuatan tanpa kasih akan membawa bencana. Pesan itu terus terngiang, menjadi pengingat bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah. Di sisi lain, Bajul Hitam semakin dikuasai oleh egonya. Aku tidak peduli siapa dia. Tidak ada yang boleh menantangku di pasar ini, katanya dengan gigi terkatup rapat. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Kalau perlu, kita hancurkan lapaknya di depan semua orang. Aku ingin pasar tahu, tidak ada yang bisa mempermalukan Bajul Hitam. Kabarnya segera tersebar di antara pedagang. Ada yang ketakutan, ada pula yang diam-diam berharap Sekar benar-benar bisa melawan. Pasar Rangkas Bitung bagaikan genting yang siap retak, menunggu pukulan kecil untuk pecah. Semua mata kini menanti, apa yang akan terjadi ketika kekuasaan Bengis beradu dengan ajian kuno yang melegenda. Dan malam itu, bulan menggantung pucat di langit Rangkas Bitung, seolah menjadi saksi bahwa bentrokan besar tak bisa lagi dihindari. Tapak wesi telah bangkit, dan Bajul Hitam sudah bersiap dengan segala dendamnya. Pertarungan pamungkas hanya tinggal menunggu waktu. Fajar baru saja mereka ketika Bajul Hitam melangkah ke pasar dengan rombongan anak buahnya. Kali ini ia tidak datang sendirian, melainkan membawa lebih dari 10 pria kekar bersenjata kayu, rantai, dan besi. Suasana pasar yang biasanya riuh langsung mencekam. Pedagang buru-buru menutup lapaknya, pembeli menyingkir, dan hanya suara langkah kaki Bajul serta derit rantai yang bergemerincing memenuhi udara. Sekar Wulan sedang menata tempenya ketika bayangan gelap itu mendekat. Ia tahu, hari yang ia tunggu akhirnya tiba. Anak buah Bajul mengelilingi lapaknya, menatap dengan senyum penuh ancaman. Hari ini lapakmu harus hilang dari pasar ini, Neng, kata salah satu anak buah Bajul sambil menghantam meja kayu dengan tongkat, membuat beberapa bungkus tempe terjatuh ke tanah. Bajul maju ke depan, wajahnya merah padam menahan amarah. Sekar Wulan, kau pikir bisa mempermalukanku dan hidup tenang. Hari ini aku akan buktikan, tidak ada yang bisa melawan Bajul Hitam. Teriaknya lantang. Para pedagang yang bersembunyi di balik kios hanya bisa mengintip dengan wajah cemas, menunggu keajaiban yang mungkin kembali muncul. Tanpa aba-aba, dua anak buah Bajul melompat ke arah Sekar, berusaha merobohkan meja dagangannya. Namun sebelum kayu pentung mereka menyentuh, tubuh mereka terpental keras ke belakang, seolah menabrak dinding baja yang tak terlihat. Mereka mengerang kesakitan di tanah, membuat kerumunan yang menonton terperanjat. Astaga, benar, dia kebal. Bisik seseorang dengan suara bergetar. Sekar berdiri tegak, matanya memandang lurus tanpa gentar. Ia tidak bergerak banyak, hanya menatap setiap serangan dengan tenang. Setiap kali ada anak buah Bajul yang mencoba mendekat, tubuh mereka terpental, terhantam oleh kekuatan gaib yang melindunginya. Ajian tapak wesi seakan hidup, menyalakan aura kekuatan yang membuat udara sekitar bergetar. Bajul menggertakkan gigi, rasa malu bercampur amarah semakin membakar dadanya. Semua maju, hancurkan dia, teriaknya. Puluhan tangan kasar menghantam dari berbagai arah, namun hasilnya sama, satu persatu tubuh mereka terlempar, jatuh berguling, bahkan ada yang terkapar tak sanggup bangun. Pasar berubah menjadi arena bentrokan gaib yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sekar tetap berdiri di tengah lapak kecilnya yang hampir hancur. Nafasnya tenang, wajahnya tetap lembut, meski dalam hatinya ada getir. Ia tak ingin menyakiti siapapun, tapi ia juga tak bisa membiarkan ketidakadilan merajalela. Bang Bajul, berhentilah. Jangan seret orang-orang ini ke dalam keserakahanmu, ucapnya pelan, namun suaranya menembus hiruk-pikuk, membuat Bajul justru semakin murka. Hari itu, dendam Bajul tak terbendung lagi. Ia sadar, anak buahnya tak ada artinya. Hanya ada satu cara, ia sendiri harus turun tangan menghadapi gadis pemilik ajian. Dan dengan sorot mata penuh amarah, Bajul Hitam melangkah maju, bersiap menghadapi Sekar Wulan dalam pertarungan yang akan mengguncang seluruh pasar Rangkas Bitung. Bajul Hitam melangkah maju, dadanya bergemuruh penuh amarah.
Sorot matanya bagai api yang siap membakar. Pasar Rangkas Bitung seakan menahan nafas, menanti bentrokan yang akan menentukan segalanya. Sekar Wulan, teriaknya, kau boleh punya ilmu kebal, tapi jangan kira bisa mengalahkanku. Aku punya ajian yang bahkan membuat banyak jawara angkat tangan. Sekar Wulan menatapnya dengan wajah teduh. Meski tubuhnya dilindungi ajian tapak wesi, ia sadar, Bajul bukan preman sembarangan. Aura hitam pekat menyelimuti tubuh pria itu, tanda bahwa ia menguasai ilmu hitam berbahaya. Sekar merapatkan jemari, menahan getaran di dadanya. Bang Bajul, masih ada jalan untuk kembali. Jangan biarkan kegelapan ini menelanmu, ucapnya lembut. Jawaban itu justru membuat Bajul semakin tersulut. Ia menggertakkan gigi, lalu mengangkat tangannya ke udara. Dari telapak tangannya, asap hitam pekat mengepul, melingkupi tubuhnya. Inilah ajian rawa geni, teriaknya. Seketika tubuhnya seperti terbakar api hitam yang mengerikan, panasnya membuat udara sekitar berdesis, membuat orang-orang yang bersembunyi di sudut pasar menjerit ketakutan. Dengan kecepatan luar biasa, Bajul menyerang. Tinju pertamanya menghantam udara, tapi getaran pukulannya memecahkan genteng kios yang ada di belakang Sekar. Sekar bergerak gesit, tubuhnya dilindungi kekuatan baja dari tapak wesi. Saat Bajul menghantam langsung ke dadanya, suara dentuman keras terdengar, tubuh Bajul justru terpental 3 langkah ke belakang. Namun ia bangkit lagi, matanya semakin merah. Pertarungan berlangsung sengit, Bajul terus melancarkan pukulan, tendangan, dan jurus penuh amarah, sementara Sekar hanya bertahan, membiarkan ajian tapak wesi melindunginya. Setiap benturan menimbulkan getaran seperti gempa kecil, membuat meja dagangan, gerobak, dan atap pasar berguncang hebat. Orang-orang mulai berdoa lirih, takut pasar itu akan hancur total. Di tengah amukan Bajul, Sekar akhirnya menghela nafas panjang. Ia tahu, tak cukup hanya bertahan. Ajian bukan untuk kesombongan, melainkan menjaga keseimbangan, gumamnya. Kedua telapak tangannya perlahan menyala dengan sinar putih kemasan, pertanda ia mulai mengerahkan inti dari ajian tapak wesi. Aura itu memancar lembut, namun kekuatannya membuat asap hitam Bajul bergetar tak stabil. Bajul meraung, tidak mungkin. Ilmu hitamku tidak bisa dihancurkan. Ia melompat tinggi, mencoba menghantam Sekar dengan seluruh tenaga. Tapi saat tinjunya hampir mengenai, Sekar mengangkat telapak tangannya, dan sinar putih itu meledak, menghantam tubuh Bajul seperti petir dari langit. Tubuh Bajul terpental keras, menghantam tanah hingga menimbulkan retakan besar. Pasar Rangkas Bitung terdiam. Bajul hitam tergeletak tak berdaya. Tubuhnya masih dilingkupi sisa asap hitam yang perlahan memudar. Sekar berdiri tegak, wajahnya sendu. Ia tidak merasa menang, justru hatinya perih melihat seorang manusia tenggelam dalam keserakahan. Semoga kau menemukan jalan kembali, Bang Bajul, bisiknya lirih, sementara kerumunan mulai keluar dari persembunyian, menyaksikan akhir dari duel yang mengguncang pasar. Tubuh Bajul hitam tergeletak di tanah pasar yang berdebu, wajahnya penuh luka dan tubuhnya bergetar menahan sakit. Asap hitam, yang tadi menyelimuti dirinya kini mulai memudar, seakan kekuatan gelap yang selama ini ia banggakan meninggalkannya begitu saja. Para pedagang dan warga yang sejak tadi bersembunyi mulai keluar perlahan, menatap dengan mata penuh ketakutan bercampur lega. Suasana pasar sunyi, hanya suara Bajul yang terengah-engah terdengar di antara retakan lantai dan sisa reruntuhan. Tidak, aku tidak bisa kalah dari seorang gadis. Terang Bajul, mencoba bangkit dengan tangan gemetar. Matanya merah, bukan hanya karena amarah, tetapi juga keputusasaan. Ego yang selama ini ia pelihara runtuh di hadapan seorang perempuan sederhana penjual tempe. Rasa malu, marah, dan tak percaya bercampur menjadi satu, membuat suaranya terdengar parau. Sekar Wulan melangkah mendekat dengan tenang, cahaya lembut dari ajian tapak wesi masih menyelimutinya. Wajahnya bukan wajah seorang pemenang, melainkan wajah seseorang yang penuh iba. Bang Bajul, kekuatan bukanlah untuk menindas. Kau sudah terlalu jauh membiarkan kegelapan menguasaimu. Lihatlah sekelilingmu, ucapnya sambil menoleh ke arah pasar yang rusak akibat pertarungan mereka. Bajul menoleh, dan pandangannya jatuh pada para pedagang yang menatapnya dengan mata penuh trauma. Wajah-wajah itu bukan lagi wajah orang yang takut padanya, melainkan wajah-wajah yang muak dengan keserakahannya. Anak buahnya pun terkapar tak berdaya, sebagian mulai menyeret diri menjauh, meninggalkan pemimpin mereka tanpa sedikit pun rasa setia. Tangis Bajul pecah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
pria yang dikenal bengis itu menangis di depan orang banyak. Aku hanya takut miskin, takut tidak dihormati, takut dilupakan, katanya lirih, seolah beban hidup yang ia pikul meledak begitu saja. Semua orang terdiam, menyadari bahwa di balik kebengisannya, Bajul hanyalah manusia yang rapuh, tersesat dalam ambisi. Sekar menunduk, hatinya pedih mendengar pengakuan itu. Bang Bajul, kau masih bisa berubah. Selama nafas masih ada, jalan kebaikan selalu terbuka. Tinggalkan ilmu hitam, tinggalkan jalan kekerasan, katanya dengan suara lembut yang menusuk ke relung hati. Kata-kata itu bagai hujan pertama setelah kemarau panjang, meneteskan harapan di tanah gersang jiwa Bajul. Namun, tubuh Bajul sudah tak lagi sanggup menahan luka. Ia tersungkur kembali, darah mengalir dari sudut bibirnya. Nafasnya semakin berat, matanya memandangi Sekar dengan pandangan sayu. Andai aku mendengarkan kata-kata itu lebih awal, mungkin aku tidak akan berakhir seperti ini, ucapnya pelan, sebelum akhirnya matanya terpejam, meninggalkan keheningan yang menyelimuti pasar Rangkas Bitung. Tangis pecah dari beberapa pedagang, bukan tangis kehilangan sosok penguasa pasar, melainkan tangis lega karena terlepas dari belenggu yang lama mencekik. Sekar berdiri tegak, meski dadanya sesak. Hari itu, Bajul hitam tumbang bukan hanya karena kekuatan ajian, melainkan juga karena keangkuhannya sendiri. Dan di tengah reruntuhan pasar, Sekar tahu, perjuangannya belum berakhir. Masih ada yang harus ia jaga, kedamaian, yang kini mulai tumbuh kembali. Matahari perlahan naik, sinarnya menyapu pasar Rangkas Bitung yang porak-poranda setelah pertarungan sengit semalam. Puing-puing kios yang hancur masih berserakan, namun ada udara baru yang mengalir, udara lega yang belum pernah dirasakan para pedagang selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi suara gertakan, tidak ada lagi langkah kaki Bajul hitam yang selama ini membekap pasar dengan ketakutan. Sekar Wulan berdiri di tengah kerumunan, wajahnya masih teduh meski tubuhnya letih. Para pedagang menghampirinya satu persatu, menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih. Mbak Sekar, kalau bukan karena Mbak, entah sampai kapan kami akan terjajah oleh Bajul hitam, ucap seorang pedagang tua sambil berlinang air mata. Suara itu disambut anggukan dan isak kecil dari yang lain. Namun Sekar hanya tersenyum tipis, lalu menggeleng pelan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Kekuatan bukan milikku, melainkan titipan yang harus dijaga, jawabnya dengan suara lembut. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam, menyadari betapa rendah hatinya gadis penjual tempe yang ternyata menyimpan ajian hebat. Hari-hari berikutnya, pasar Rangkas Bitung mulai bangkit kembali. Meja-meja dagang diperbaiki bersama, dinding kios didirikan ulang dengan gotong royong, dan wajah-wajah pedagang tampak lebih cerah. Mereka tidak lagi menjajakan dagangan dengan rasa takut, melainkan dengan semangat baru. Suasana pasar menjadi lebih ramai, penuh tawa, seakan luka lama mulai sembuh. Namun, meski Bajul hitam telah tumbang, bayangannya masih menyisakan peringatan. Sekar sering termenung di sudut lapak tempenya, memandangi sisa retakan di lantai yang menjadi saksi bisu pertarungan itu. Kegelapan selalu mencari celah, bisiknya dalam hati. Ia sadar, tugasnya belum berakhir. Selama ada keserakahan, selama ada hati manusia yang tergoda, ilmu ajian yang ia miliki akan selalu dituntut hadir menjaga keseimbangan. Malam-malam di pasar kini terasa lebih damai. Tidak ada lagi teriakan pemalak atau keributan yang menakutkan. Hanya suara jangkrik dan lampu minyak pedagang yang menemani. Dalam kesunyian itu, Sekar kadang menatap bintang, mendoakan arwah Bajul hitam agar menemukan ketenangan, meski semasa hidupnya dipenuhi kebengisan. Doa itu lahir dari hati yang tulus, karena ia tahu, setiap manusia pada dasarnya mencari jalan pulang. Seiring waktu, nama Sekar Wulan mulai menjadi legenda di Rangkas Bitung. Orang-orang menyebutnya bukan hanya penjual tempe, melainkan juga penjaga pasar, gadis sakti dengan ajian tapak wesi. Kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, memberi keberanian bagi banyak orang untuk melawan ketidakadilan di tempat mereka masing-masing. Dan di balik semua kisah heroik itu, Sekar tetaplah Sekar, seorang gadis sederhana, yang tiap pagi masih menata tempe di lapaknya, menyapa ramah pembeli, dan menjaga kedamaian dengan hati yang lembut. Pasar Rangkas Bitung kini hidup dalam ketenangan, berkat seorang perempuan yang berani berdiri menghadapi kegelapan. Dan selama Sekar masih ada, cahaya itu takkan pernah padam.